menguatkan semangat mereka dalam berjihad, karena zaman Nabi SAW itu ya fokusnya itu lebih ke jihad saat itu. Selain dari menuntut ilmu, ya walaupun diapresiasi besar dengan menuntut ilmu, tapi kan ada hal yang sedang dikembangkan dengan adanya berjihad saat itu. Nah, Nabi SAW pun memberikan ya perlombaan-perlombaan baik dengan tunggangan atau sejenisnya. Nah, kalau kita kan untuk santri-santri kita biasanya ya kalau pas lagi kayak momen-momen tertentu ya kan di 17 Agustus nih, ya kita buatin lomba buat mereka. Ya, di antara perlombaan fisik, ya di situ mungkin dengan perlombaan cerdas cermat atau sejenisnya, kuis-kuis, ya bikin mereka itu semangat. Dan memberikan hadiah buat mereka sebagai bentuk ya tasji', ya penyemangat untuk mereka. Terus an yaltazima ya bimanhaj madrus wa mugarrar ya yamshi ala khatawatihi wa ilaika mugtarih manhaj fil mawad at-taliyah. Di sini katakan an yaltazim bimanhaj, ya kan, memiliki manhaj. Jadi struktur dalam bimbingan itu penting. Apapun itu, mau itu majelis taklim kah, mau itu pesantren yang berbentuk dengan adanya santri yang tinggal, ataupun pesantren yang memang pulang pergi, adanya manhaj ya itu penting banget. Jadi selain visi dan misi ya harus ada struktur kurikulumnya ya. Jadi kita misalnya majelis itu harus ada hadafnya, tujuannya apa. Jadi bukan cuma sekedar ngumpulin orang baca maulid udah selesai, enggak. Jadi ada sesuatu yang kita harap dari mereka. Misalnya contoh kalau misalnya itu majelis, bagaimana penyampaian yang disampaikan itu bisa menjadi sesuatu yang diamalkan secara langsung. Karena majelis itu sifatnya bukan continue. Orang itu yang datang ya bisa sekarang datang, minggu depan mungkin enggak, bisa yang sebulan sekali datangnya, ya kan, karena mereka punya kesibukan. Nah, gimana caranya setiap penyampaian itu bisa memiliki hasil yang bisa langsung diamalkan. Ya. Terus bagaimana mengikat merekanya juga. Ya, cara mengikat mereka itu berarti perlunya ada komunikasi ke mereka. Kenal, siapa yang hadir itu dikenal. Kadang-kadang mudarris ataupun mubaligh yang nyampe ke majelis yang rutin itu nggak kenal jamaahnya, nggak tahu jamaahnya itu siapa. Ya udah pokoknya nyampein selesai udah duduk makan kelar, mau jamaahnya ada siapa nggak, tapi tanya kabarnya, namanya siapa, dari mana. Nah itu tuh pengenalan begitu itu membuat si yang hadir ini ngerasa oh saya dikenal. Apalagi pas nggak datang, habis itu besoknya datang, tanya dari mana, kok nggak datang, ya lama nih nggak kelihatan. Ini yang bikin orang-orang di majlis tuh ngerasa ini tempatnya dia. Ya, jadi merasa ada ikatan. Kita nggak kepengen ngunci orang, ya udah pokoknya belajar di sini nggak boleh belajar tempat lain, enggak. Seenggaknya adanya ikatan dengan mereka itu bikin mereka itu semangat buat mau datang, buat hadir. Ya, adapun kalau tulab, ya kan, yang memang dia sebagai bentuk pesantren atau sejenisnya, ya berarti kurikulumnya, ya kan, kurikulumnya itu harus lengkap dari Al-Quran, dari fikihnya, dari yang lain-lainnya, semuanya sesuai dengan manhaj. Ya, al-mugarrar, sesuai dengan tahapannya. Ya, memang kalau dilihat nanti kan di sini ada disebutkan ya al-mugarrar dicontohkan di sini ya. Sini adanya iktirah mugtarih ya. Manhaj fi al-mawad at-taliyah. Ya, jadi kurikulumnya di sini disebutkan seperti Al-Qur'an Al-Karim, Al-Hadits Syarif, At-Tauhid, ya, Al-Fiqh, Al-Usul, As-Sirah An-Nabawiyah, Wal-Adab, Wan Nahwu. Nah, sini sebutin lagi Al-Qur'an Al-Karim, apa aja yang perlu dikembangkan dalam Al-Qur'an. Ya, pertama tingkatannya hifdzun wa tilawatun wa tajwid wa tafsir wa ulumul Qur'an. Ya, jadi pertama adanya hafalan. Hafalan di sini bukan berarti harus menghafal seluruh Al-Qur'an. Setidaknya ada yang dihafal. Ya, paling minim-minimnya juz 30 29. Ya, nanti tinggal ditambahkan dengan kalau di
dulu waktu kita masih awal-awal itu yang wajib dihafal ya 29 sama khamsah suwar, 5 surat. 5 surat itu Yasin, Waqiah, ya, Sajadah, Sajadah sama Ad-Dukhan sama Al-Kahf. Oh. Ya, ini 5 surat. 5 surat yang memang sering dibaca, ya kan, khususnya di malam Jumat atau apa. Nah, ini 5 surat plus tadi 29 sampai 30 muluk masuk 29. Oh iya. Ya. Nah, itu dari Al-Qur'an. Adapun nanti kalau ada yang mau lebih atau punya kelihatannya ini anak punya hafalan yang bagus, ya mungkin bisa disemangatin kalau memang dia mau untuk menghafal Quran, ya kan? Karena menghafal Quran itu lebih mudah dibandingkan menjaganya. Menjaganya itu lebih susah. Jadi kalau kita melihat orang bisa menghafal tapi sekiranya nggak bisa menjaganya, ya jangan. Kenapa jangan? Ya akhirnya malah menjadi sesuatu yang bukan sesuatu yang diraih dengan baik. Ya, lebih baik dia menghafal misalnya 10 juz tapi dia paham, memahaminya dan mempelajarinya dan menguatkan hafal daripada menghafal 30 juz tapi nggak tahu isinya apa. Kaset doang jadinya. Ya, apa bedanya sama kaset atau beo yang bisa ngikutin tapi nggak tahu isinya, nggak tahu makna dari dalamnya. Jadi penerapan penghafalan Quran itu penting ya. Tapi kalau bisa menghafal seluruh Al-Quran itu wabihaw ni'mah, suatu hal yang lebih baik. Watilawatan, ya dalam bertilawahnya. Jadi cara membacanya tilawah itu penting. Makharijul huruf, ya. Makharijul huruf ini suatu hal yang terkadang ya kita melihatnya Allahu a'lam ya. Mungkin ini sebagian orang-orang yang memang ahli dalam hal ini merasa itu hal yang penting dalam penyampaiannya dalam makharijul huruf. Tapi terkadang kita tuh ngelihat adanya sisi yang agak berlebihan. Ya, berlebihan di sini maksudnya terlalu penekanan hingga membuat orang itu mundur, ngerasa nggak bisa duluan. Ya, ngerasa nggak bisa duluan dalam menyampaikan. Jadi menyampaikan atau membaca Al-Quran tidak fasih bukan berarti salah. Ya, karena dhabitnya itu la yughayyirul ma'na, tidak merubah makna. Ya, tidak merubah sifat hurufnya. Adapun kalau merubah sifat hurufnya oke, kita perbaiki, kita latih dia sampai betul-betul bisa menyampaikan hurufnya sesuai. Ya. Karena di Tarim sendiri itu orang kampungnya itu kalau ngomong jim aja ya. Ya. Itu kalau terbiasa sama itu sampai baca Quran kadang-kadang begitu akhirnya. Itu sangat ditekenin di sana. Jadi jangan sampai merubah itu karena itu perubahan dari jim ke ya. Jauh banget gitu kan. Jadi bukan karena nggak bisa ngomong jim tapi udah menjadi lahjah mereka aja. Nah, kalau di sini kadang-kadang kan ada beberapa daerah yang memang sifat huruf itu berubah. Ya, dari R-nya ya. Karena beberapa daerah tuh R itu agak sedikit berat, diberatin. Padahal bisa, cuma udah kebiasaan aja. Ya, kebiasaan R-nya itu menjadi ngambang, ya, akhirnya jadi agak berat di situ. Nah, itu penekanan-penekanan sedikit aja di beberapa huruf. Tapi sampai makhraj yang sampai merubah ya bentuk mulutnya, ya, sampai repot-repot itu sampai keluar dahak rayak semuanya. Nah, itu kayaknya nggak terlalu penting dah. Ya, nggak terlalu penting kecuali dia ingin melakukan sesuatu yang disebut seperti pentas atau ingin berlomba dalam sesuatu hal, oke lah. Tapi kalau untuk secara umum kayaknya enggak deh. Ya, kenapa enggak? Karena selagi maknanya tidak berubah dan hurufnya tidak berubah, apa salahnya? Itu kan. Penerapan tajwid itu hukumnya sunnah. Penerapan tajwid itu hukumnya sunnah. Kecuali kalau memang sampai merubah makna maka menjadi wajib. Ya, jadi seperti panjang pendek, berhenti dan lain sebagainya, itu hukum wajib bagi si tajwidnya, bukan hukum wajib secara syariatnya. Misalnya ada namanya mat wajib. Oh, berarti wajib hukumnya, kalau nggak mat berarti dosa. Enggak. Wajib di sini wajib secara hukum tajwid, bukan wajib secara hukum syar'i. Ya. Selagi mana tidak merubah makna nggak ada masalah. Gitu. Karena kalau kita lihat-lihat, mana ada Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran dengan seperti orang yang lagi
baca dengan cara yang kayaknya agak berlebihan, nggak begitu. Dan nggak semuanya orang Arab kok di sana. Di zaman Nabi SAW nggak semuanya, Sayyidina Salman bukan orang Arab. Ya. Tapi nggak pernah dikomplain gitu bacanya nggak bener gitu atau gimana, nggak. Ya. Cuman memang ada sebagian dari mana yuhsin al-qiraah. Seperti Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu yuhsin al-qiraah. Fasih bahasanya. Enak didengarnya. Makanya Nabi SAW sering dengar, minta dia baca. Karena yuhsinul qiraah. Jadi al-ihsan fil qiraah itu bukan berarti orang Arab semuanya bagus bacaannya. Walaupun mereka dari orok udah bisa ngomong bahasa Arab. Ya kan? Iya, dari kecil mereka bisa bahasa Arab. Ya, coba suruh ngomong bahasa Indonesia nggak bisa gitu kan. Nah, makanya kadang-kadang gitu. Iya, ya kayak gitu kan. Kalau kayak di sini gitu kan, anak kecil udah pada bisa bahasa Sunda gitu kan. Nah, kalau di Jakarta ya, susah. Dari kecil udah jadi Habib. Iya. Brojolnya udah begitu gitu ya. Bukan berarti keluar udah alim gitu kan. Nah, iya, namanya doang gitu. Iya, kadang-kadang ini. Ya Allah. Sering menjadi Habib. Data macam ni. Isbul Habib kayaknya. Makanya. Boleh didaftarin dan. Enggak jadi keluarga. Jadi di sini yuhsin ya kan dalam bacaan Quran. Tapi bukan berarti menyalahkan mereka yang seperti itu. Silahkan yang mau dengan cara-cara dan metode-metodenya selagi mana tidak merubah sisi maknanya, merubah sisi dari qiraatnya dan lain sebagainya. Ibnu tilawatan wa tajwid, tafsir. Nah, yang paling penting itu tafsirnya. Ya, tafsir. Jadi penerapan kalau di Indonesia atau di negara-negara selain Arab itu kan mereka mungkin menggunakan terjemahan. Nah, terjemahan itu harus wajib disandingkan dengan tafsir. Ya, karena tidak bisa secara terjemahan memahami Al-Qur'an itu jauh banget karena nilai balaghahnya tinggi banget Al-Qur'an itu. Penerapan maknanya, apalagi nggak tahu hukum-hukum dari segi peribahasa dan nahwu dan sorofnya, itu kacau balau udah berantakan, ya kan, akan memaknai dengan semaunya. Apalagi yang memang nggak bisa bahasa Arab, terus modal kamus, ya kan, udah langsung nerjemahin Al-Quran, nah, bisa, ya berantakan itu pastinya, dan itu akan merubah makna daripada Al-Qurannya sendiri. Di tafsir itu penting, ya. Alhamdulillah tafsir itu banyak, ya kan. Paling gampangnya itu tafsir Jalalain itu ringkas, ya kan, nggak terlalu berlebihan, ya, bisa difahami untuk semuanya, bisa dipelajari buat semuanya. Wa ulumul Quran, ya, yang berkaitan dengan ilmu Al-Quran, yaitu seperti asbabun nuzul, ya. Umar itu berpesan banget, ya, untuk menyandingkan Al-Quran dengan sirah an-nabawiyah. Itu harus, ya, saat itu pas ada perkumpulan dengan bukan mahasiswa lagi waktu itu, dosen-dosen, ya, dosen-dosen yang kumpul sama Umar. Mereka ngebahas banget tentang masalah hifdzul Quran, memahami Quran dan lain sebagainya. Nah, Umar itu berpesan hifdzul Quran bagus, memahami Al-Quran bagus, mempelajari tafsirnya itu baik, tapi tidak disandingkan dengan sirah, itu akan menjadi masalah. Kenapa? Karena sirah itu peran paling besar dalam memahami Al-Quran. Turunnya kayak apa? Kondisinya saat itu bagaimana? Kenapa bisa turun saat itu ayat ini? Ada apa? Ada masalah apa di situ? Nah, saat memahami tafsirnya, jadi penerapan, ya kan, isi Al-Quran itu lebih dapat. Lebih dapat. Jadi istilahnya kalau dalam penyampaian intonasi Al-Quran itu tahu. Ini lagi sedih, ini lagi senang, ini lagi perang, ini lagi apa, itu tahu semua. Ya. Bukan cuma penerapan secara makna, secara global, tapi dalam penyampaiannya secara sirahnya. Ya. Jadi orang juga paham. Karena Al-Quran itu adalah Nabi Muhammad. Allah. Ya. Karena khuluquhu Quran. Jadi kalau mau tahu Al-Quran, itu Nabi Muhammad. Mau tahu Nabi Muhammad, itulah Al-Quran. Ya, seperti di dalam masalah. Ya, akhirnya kalau memahami Al-Quran cuma sekedar dengan makna, ya,
ya, bahkan orang Arab sekalipun akan salah. Yaitu adanya Mu'tazilah dan lain sebagainya keluar dari mana? Dari pemahaman Quran, cuma dari logika. Ya, mereka itu menakar Quran dengan logika mereka, bukan dengan hati mereka atau dengan keimanan. Karena agama kita itu, agama Islam, itu adalah agama imaniyah. Sesuatu yang berdasarkan dengan iman dulu. Bukan logika. Logika itu hanya penerapan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyandingkan logika itu hanya untuk memudahkan. Ya, seperti menjadikan Al-Qur'an dengan bahasa Arab itu sebagai pemudah. Ya kalau enggak gimana caranya orang memahami kalamullah? Ya. Jadi adanya asair, sesuatu yang membuat orang itu memahami. Karena itu logika itu hanya sebagai bentuk tambahan-tambahan aja, bumbu-bumbunya aja. Ya, seperti menjelaskan tentang sifatnya surga. Dijelaskan adanya begini, begini, panjang lebar semuanya, ujung-ujungnya apa? Ya, yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara berarti apa? Kita belum di-upgrade sampai bisa mengenal surga. Jadi manusia itu bisa mengetahui isinya surga setelah di-upgrade. Tapi dengan kondisi kita yang sekarang belum bisa. Gitu loh. Jadi nggak nyampe. Istilahnya kalau dalam program ya sekarang manusia aja bikin ya program-program sekarang secara elektronik digital, yang kita kan di zaman digital ya. Itu kalau misalnya HP yang udah lama dengan program yang baru nggak bisa. Kenapa? Kan sama-sama digital. Oh ini HP keluaran tahun berapa? Terus mau dimasukin aplikasi yang baru nggak bisa. Nggak kuat, nggak sinkron seakan-akan. Kenapa? Karena belum di-upgrade. Saat dia udah di-upgrade, oh baru bisa connect. Sama dengan manusia. Manusia itu karena sekarang kondisinya itu penyesuaiannya dengan kehidupan dunia. Ya, bahkan dalam mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya dalam porsi sebagai bentuk manusia yang ada di dunia. Makanya saat Sayyidina Uwais Al-Qarni mengatakan kepada Sayyidina Umar dan kepada Sayyidina Ali, ma'araftumun Nabi illa dzil. Cuma bayangannya aja. Jadi kita ini belum mengenal Nabi secara keseluruhannya. Karena nggak mampu. Manusia itu belum masuk ke dalam tahapan mampu memahami Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara hakikatnya. Ya, kalau secara hakikatnya sudah ditaruh, nggak bisa. Dunia ini bukan tempatnya hakikat. Hakikat itu nanti. Makanya hakikatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan nampak saat di akhirat nanti. Ya, wah kata. Jadi ada batasan-batasannya. Nah itulah Allah Subhanahu Wa Taala membuat batasan sengaja untuk apa? Untuk biar manusia itu memiliki tingkat keimanan. Ente bisa iman sampai mana? Ya saat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Lau kushifal ghita mazdadtu yaqinan." Andai hijab ini semua dibuka oleh Allah, saya nggak nambah lagi udah keimanan saya. Kenapa? Udah mentok, imannya sudah segitu. Jadi keimanan dengan logika itu bukan sesuatu yang sama. Logika itu cuman kayak sarana untuk memudahkan orang dalam keimanan. Nah sekarang orang yang buta, bagaimana bisa percaya kalau air itu bening? Kepercayaannya datang dari orang yang di sekitarnya yang membuat dia percaya. Itu aja. Tapi kalau ditanya apakah yakin 100% air itu bening? Nah kalau dia nggak percaya dengan si penyampai, dia akan mengatakan apa? Nggak percaya. Mungkin bening, tapi bisa juga hitam. Karena dia buta. Tapi kalau yang menyampaikan ini orang yang nggak pernah bohong di hidupnya dia, dan mengatakan bahwa air itu bening, dia akan percaya 100%. Nah itulah kenapa Nabi Muhammad dijadikan sosok manusia yang sempurna. Yang nggak ada kebohongan kehidupannya sekalipun. Itu pun kepercayaan orang-orang masih dalam tahapan ada yang betul-betul beriman, ada yang enggak. Kenapa? Karena dia memiliki mata. Yang merasa bahwa matanya bisa mengungguli. Dia diberikan pikiran. Yang merasa bahwa pikirannya bisa mengungguli. Dia diberikan logika. Yang merasa bahwa logikanya bisa mengunggah. Itu yang membuat manusia itu memiliki batasan. Ya, beda dengan malaikat. Malaikat itu diberi mata, tapi bukan mata untuk mengukur. Diberikan akal bukan untuk berpikir, tapi untuk mentaati dan mengikuti. Itu bedanya antara manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Jadi seperti itu ulumul Quran. Ya, awalan al-hifdzu. Nah, masalah menghafal. Di sini diberikan beberapa tariqah dari Sayyidina Umar mengenai cara menghafal ataupun hafalan. At-tariqah
al-hifdz an yukarrir khamsa ayat aw 'ashra hatta yatim hifdhuha. Pertama, caranya itu dengan mengulang 5 ayat atau 10 ayat, tergantung bagaimana si orang itu dan bagaimana ayat-ayat itu panjang pendeknya. Ya, kadang-kadang ayat itu kan 5 ayat tapi panjang, atau 10 ayat tapi pendek-pendek, tergantung. Ya, hatta yatimmu hifdhuha, sampai betul-betul dia menghafalnya. Tsumma yukarriruha ba'dal hifdzi, ya, 25 marrah. Setelah dia hafal, ya, itu diulang 25 kali. Ya, alal agal hifdzan. Paling minimnya 25 kali secara hifdzan, tanpa baca. Jadi setelah dia baca, hafal nih, udah benar-benar hafal, ya, dites, didengerin hafal. Nah, setelah hafalnya diulang hafalannya secara ghaibiyahnya itu 25 kali minimalnya. Ya. Wa in balagha biha 41 marrah kana ajwad wa aqwa lil hifdzi. Tapi kalau bisa sampai 41 kali pengulangannya, maka itu lebih baik dan lebih kuat dalam menghafal. Karena anak-anak ini terlalu buru-buru, udah bisa setoran hafal ya udah. Nah, sebetulnya setelah setor hafal itu diulangnya minimal 25 kali. Ya, minimal 25 kali. Adapun penerapan hafalan masing-masing dengan caranya. Ya, masing-masing dengan caranya. Mungkin sebagian orang dengan melihat maknanya, ya, sebagian orang dengan nada, ya, dengan simak, tergantung. Semuanya boleh, nggak ada masalah. Ada yang mengikat antara ayat dengan ayat 1 dengan ayat 2. Jadi akhir ayat dengan awal ayat itu diulang berkali-kali biar nggak kelepas dari ayatnya. Masing-masing dengan caranya. Jadi setiap orang itu punya cara sendirilah dalam menghafal, ya, nggak ada masalah kalau masalah itu. Intinya setelah dia hafal minimal diulang 25 kali, baiknya sampai 41 kali. Terus yang kedua, man lam yutqinut tilawah yalzimu an yatlu ma yuridu hifdhuhu, ya, qabla an yatahaffadhahu hatta yuhsinu adahu ala yad mutamakkinun min muallimin aw talibin gawiyal qiraah. Nah, kalau yang memang belum yutqin at-tilawah, jadi bacanya itu masih kurang bagus, ya, wajib bagi orang tersebut an yatlu, ya, untuk membacanya, an yatlu ma yuridu hifdhuhu. Jadi sebelum dihafal dia tes baca dulu, suruh tes baca dulu, ya, suruh tes bacanya dulu qabla an yatahaffadhahu hatta yuhsinu ada'ah. Ya, jadi udah dites bacanya sampai benar-benar bagus bacanya, ya, di hadapan siapa? Ya, yang memang mutamakin, yang memang memiliki kekuatan ataupun pandai dalam membacanya tadi, bin muallim, jadi seorang guru atau talib atau seorang murid, ya, qawiyal qiraah, yang kuat ataupun handal dalam membaca. Jadi sebelum dia memulai menghafal, ya, kadang-kadang begitu. Misalnya pesantren atau tempat tahfidz Quran, ya udah hafalin, pokoknya store. Ini repot begitu. Ya. Kita di salah satu guru ada dekat rumah kita orang itu di sekolah, buka sekolah dasar SD. Kebetulan dianya memang guru, sebelumnya guru di sekolahan, terus memang ahli dalam bacaan Quran. Akhirnya dia buka sekolah di rumahnya, ya kan, dari TK tadi buka TK. Itu yang TK hampir kebanyakan itu selesai lulus TK 2 tahun itu selesai juz 30, ya, juz amma itu selesai hafal. Sistemnya bener-bener yang diterapin itu pertama yuhsinul qiraah, jadi suruh ngikutin dia terus. Setiap hari cuma 1 atau 2 ayat aja, tapi tiap hari, ya, tiap hari 1 atau 2 ayat dibaca, terus suruh ngikutin, baca, suruh ngikutin, itu satu-satu dites si muridnya itu. Karena memang kelasnya belum terlalu banyak saat itu, ya kan, dites satu-satu. Itu dari misalnya dari 20 murid TK, mungkin 10 murid itu benar-benar hafal juz 30-nya.
Yang sisanya ya setengah-setengah dah. Tapi seenggaknya dalam pelafatan, dalam membaca itu bisa. Walaupun mungkin kalau suruh baca Qurannya belum bisa karena masih TK. Tapi udah hafal, ya kan? Itu namanya kan cara hafalan namanya telqin, ya disebutnya dengan telqin. Ya. Nah itu kalau yang SD-nya udah masuk kelas 1 SD nih, sama. Ya programnya dilanjut dari surat Al-Baqarah, gitu, dimulai dari 1 ayat. Jadi targetnya 1 tahun 1 juz. Ya 1 tahun 1 juz, ya kan? Nah dia kelas 6 berarti selesai 6 juz. Ini wabihawana mah, ya kan pesantren aja mungkin sebagian nggak menerapkan kayak gitu. Ini padahal sekolah biasa gitu kan, sekolah dasar yang diprogram sama ini orang karena memang dia orangnya ya itu rajin. Nggak cuma muridnya, gurunya wajib hafalan juga. Jadi yang jadi guru di situ, diseleksinya pertama ya dia memang ada kebiasaan nggak sama hafalan Quran. Kalaupun nggak, disuruh tes. Jadi yang setoran itu bukan cuma murid, gurunya suruh setoran juga sama dia. Gitu. Jadi nggak cuma sekedar ngajarin untuk murid-muridnya, tapi guru-gurunya itu punya penerapan yang sama. Nah, nilai-nilai itu tuh penting. Ya, nilai-nilai begitu penting. Jadi dalam metode hafalan dan lain sebagainya itu perlu untuk adanya tahsin fil qiraah. Ya, tahsin fil qiraah qabla hifdz. Kenapa? Kalau salah, udah ngapalin tapi salah, itu ngebenerinnya susah. Karena yang nyangkut itu yang pertama biasanya. Ya udah hafal nih, tapi hafalannya salah. Salah nyebut atau panjang pendeknya atau perubahan, adanya berubah dalam huruf. Itu terus dibenerin. Ya udah repot dah. Kenapa? Karena dia udah nyangkut sama yang salah. Jadi harus dikuatkan dalam bacaannya sebelum menghafalnya. Terus di sini dikasih metode juga la yuqbilu minhum al-hifdz illa ma ihsanut tilawah wa raf'is shad wa idhahil huruf. Jangan terima ataupun jangan diloloskan hafalannya ya illa ma ihsanut tilawah, kecuali kalau yang betul-betul bagus tilawahnya. Bacanya tuh benar-benar jelas. Ya, suaranya keras, bukan yang gerendam. Kadang-kadang hafalan nyeret aja gitu ya. Nah, enggak, tapi benar-benar suaranya itu jelas, huruf-hurufnya jelas. Ya, ini baru bisa diloloskan. Tapi kalau enggak, suruh ulang lagi. Enggak ada masalah. Ya, suruh ngulangin, suruh kuatin dulu baru setoran lagi. Jadi jangan yang penting store enggak. Karena hafalan itu bukan kejar target aja. Ya, oke, kita targetkan, penting. Tapi juga intinya bukan cuma sekedar kejar target. Ya, kalau mau kejar target hafal ya pakai kaset ya, rekam selesai semuanya. Ya, enggak begitu. Allahu a'lam.